Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Bersama saya Abu Najma di channel YouTube Abu Najma EKG dan Learning EKG from Zero. Teman-teman semuanya, bagi yang masih belum bisa baca EKG, bagi yang masih kesulitan dalam membaca EKG, atau bagi yang sudah pernah ikutan pelatihan EKG berkali-kali, tapi tetap masih merasa kesulitan, tidak percaya diri dalam membaca EKG. Mohon jangan berkecil hati, apalagi sampai putus asa dan tidak mau lagi belajar. Yuk kita mulai lagi dari nol. Yuk kita mulai lagi belajar EKG yang semestinya. Di mana belajarnya Pak Abu? Ya silahkan belajar EKG Pak, dengan siapa saja. Tapi ingat pesan Pak Abu, dapatkan materinya yang lengkap. Jangan hanya pelatihan EKG dasar. Ya, siapapun yang ikutan pelatihan EKG dasar, mau ikutan berapa kali pun juga nggak bakalan bisa baca EKG. Paling yang terjadi adalah duit dan duit lagi yang keluar. Ya enggak? Dan itu juga belum tentu bisa baca EKG. Karena materinya tidak lengkap misalnya. Ya, oke. Atau teman-teman boleh gabung di kelasnya Pak Bu. Caranya gimana Pak Bu? Ya tinggal japri Pak Bu aja. Pak Bu mau belajar Pak. Nanti saya kasih pilihan mau kelas yang mana. Mau kelas yang kelas Zoom atau kelas private atau mau bikin sendiri misalkan untuk ke unit instansi atau apa namanya di tempat kerjanya silahkan ya gitu. Tapi dengan catatan harus diniati dengan niat yang utuh, niat yang bulat, jangan setengah-setengah. Dan ikuti proses belajarnya dengan fokus dan sungguh-sungguh. Insya Allah bisa baca itu. Tapi kalau teman-teman pada saat menjalani proses belajar eh, membaca EKG, teman-teman hanya ikut-ikutan atau hanya main-main saja, pengen tahu saja, ya nggak mungkin bisa baca EKG, ya. Nah, nah, bagi teman-teman yang pernah belajar dengan Pak Abu atau alumninya Pak Abu, ataupun yang masih aktif belajar dengan Pak Abu dan masih merasa kesulitan dalam membaca EKG, ya tolong harus introspeksi. Yang pertama, sudah ngikuti instruksi Pak Abu belum? Ya, kuasai materi EKG-nya, materi dasar tentang EKG-nya sudah dikuasai belum? Berikutnya, teman-teman berapa kali japri Pak Abu untuk bertanya, untuk diskusi, dan untuk berlatih? Kan Pak Abu sudah membuka siap 24 jam untuk diganggu ya. Bagi siapapun apalagi alumni ataupun yang masih aktif. Jika tidak menjalankan instruksinya Pak Abu ya nggak mungkin bisa membaca EKG dengan baik. Jangan sampai tiba-tiba atau ujung-ujung sudah menjadi pengajar EKG di pelataran sehat misalkan. Nah, mohon maaf nih, pasti Pak Abu tegur kalau misalkan ada hal yang beda, tidak sesuai dengan yang Pak Abu sampaikan. Tapi kalau misalkan tidak
eh, hiraukan, ya sudah, berarti sudah tidak Babu anggap lagi sebagai alumni, ya. Gitu. Harusnya kalau ada perbedaan, harusnya teman-teman, ya, Japri Pabu, yuk kita diskusikan apa permasalahannya, yuk kita samakan persepsi. Jika dibiarkan atau teman-teman memberikan informasi yang salah, kasihan audiennya, ya. Nanti tambah sulit belajar EKG-nya, ya, begitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, terkait audio ini sebenarnya eh, ada permintaan dari member saluran WA Abu Nazma EKG yang minta dibuatkan audio pembahasan materi dasar tentang EKG. Jadi di saluran WA Pabu ini setiap hari Sabtu atau Minggu ada refresh materi dasar tentang EKG yang ringan-ringan saja. Harapannya biar teman-teman selalu ingat gitu ya. Harapannya biar selalu ingat dan tidak lupa, ya, begitu. Ada 5 pertanyaan tiap minggunya dan Pak Abu bahas di situ. Dan ada yang minta agar dibuatkan audionya karena kalau membaca eh, tidak maksimal katanya. Makanya minta dibuatkan audionya. Nah, mohon maaf nih baru sekarang ya Pak Abu bisa atau sempat. Kalau sempat ya Pak Abu buatkan ya. Kalaupun tidak sempat, teman-teman masih bisa membaca tulisan pembahasan di saluran WA Abu Najma EKG. Silakan yang belum eh, mengikuti, ya, atau yang belum mampir-mampir, ya. Jika memang itu bermanfaat, sebaiknya ikuti, ya, itu. Atau mampir saja tiap hari Sabtu dan Minggu, ya. Dan kalau hari Jumat ada bagi-bagi ibu, ya, teman-teman. Bisa saja ya, teman-teman. Baik. Jadi nanti di audio pertama ini Pak Abu akan memberikan pembahasan 5 pertanyaan nomor 1 sampai 5. Sebenarnya kita udah masuk di 100 pertanyaan kedua ya. Sudah nyampe pertanyaan 36 kalau tidak salah ya gitu. Pak Abu buatkan mulai dari pertanyaan 1 di 100 pertanyaan kedua. Kalau yang 100 pertanyaan pertama sudah lewat ya, nggak apa-apa. Aku udah nggak bisa scroll lagi ke atas itu. Makanya Pak Abu mulai dari nomor 1 sampai 5 di 100 pertanyaan kedua, ya teman-teman. Baik, izin Pak Abu share screen dulu ya. Ya, ya teman-teman ya. Jadi untuk audio yang pertama ini Pak Abu akan bahas pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 ya di 100 pertanyaan kedua. Di 100 pertanyaan kedua ini baru nyampe nomor 36 ya. Baik, biar kita tidak lama-lama durasinya, Pak Abu mulai saja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu pada saat sistolik atau diastolik dominan aliran darah ke sirkulasi koroner. Nah, ini jawabannya pilihannya ada dua, A dan B. A sistolik, B diastolik. Nah, kalau misalkan yang menjawab eh, dua-duanya menjawab, berarti ya
ada dari teman kita yang masih bingung atau masih banyak teman kita yang belum tahu gitu ya. Jawaban yang betul apa Pak Bu? Jawaban yang betul adalah pada saat diastolik ya teman-teman atau B ya gitu. Jadi gini teman-teman ya, ada yang namanya sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini adalah eh, cabang pertama dari sirkulasi sistemik ya. Jadi ketika fase sistolik ya, kan katup aorta membuka. Nah, pada saat membuka, oke, pada saat membukanya katup aorta, nah, ostium atau pintu aliran sirkulasi koroner hampir tertutup nih teman-teman. Hampir tertutup, artinya tidak tertutup ya. Hampir tertutup oleh aorta. Tapi kan ada perlindungan dari yang namanya sinus falsafah. Maka dari itu, aliran koroner tetap masih ada, tapi tidak dominan. Oke. Nah, ketika pada saat diastolik, yaitu katup aorta menutup, pada saat itulah aliran darah deras masuk ke sirkulasi koroner. Jadi sekali lagi jawabannya adalah aliran darah ke sirkulasi koroner dominan pada saat diastolik. Jelas ya, teman-teman? Oke, pertanyaan yang kedua. Cabang pertama dari sirkulasi sistemik adalah tadi barusan Pak Bu singgung ya. Jadi jawabannya harusnya tidak ada di sini. Kenapa masih ada teman-teman kita yang menjawab? Oke, ya. Jadi eh, apa asal jawab saja atau bingung atau gimana nih? Harusnya jangan dijawab ya, begitu. Memang ini jebakan Batman ya. Jadi cabang pertama dari sirkulasi sistemik itu ya sirkulasi koroner ya. Jangan aorta teman-teman. Kalau aorta itu adalah pintu gerbang tol sistemik ya. Pintu tol sistemik. Begitu pintu tol terbuka, kan nanti akan masuk jalan tol, ya kan? Nanti kan ada yang namanya pintu keluar tol pertama. Pintu keluar tol pertama inilah yang dimaksud dengan cabang pertama dari sirkulasi sistemik, ya. Gitu. Nah, kalau sinus falsafah yang tadi yang Bapak jelasin ya, salah satu fungsinya melindungi ostium atau pintu dari sirkulasi koroner pada saat katup aorta membuka sehingga tidak menutupi secara keseluruhan, tetap membuka ya. Sirkulasi aorta mah nggak ada ya. Jadi jawabannya tidak ada teman-teman ya. Karena jawaban yang tepatnya adalah sirkulasi koroner. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Apa fungsi atrium kiri? Ya, ada yang jawab B apa menampung. Oke, jadi teman-teman jangan sampai gagal paham terkait fungsi atrium, mau atrium kiri maupun atrium kanan ya. Kalau yang sudah ikutan kelasnya PAU pasti tahu ya, gitu, bahwa yang namanya atrium ini fungsinya hanya sebagai menampung, sebagai reservoir darah yang kaya akan oksigen ya dari kedua paru-paru yang dialirkan ke atrium kiri melalui 4 vena pulmonalis. 2 vena pulmonalis kiri dan 2 vena pulmonalis kanan. Ya, begitu. Ya, ya. Jadi jawabnya adalah B dan
C, ya, menampung atau sebagai reservoir darah darah kaya oksigen dari paru-paru, menerima darah dari empat vena pulmonalis. Oke, kalau yang masih bingung silahkan dibaca-baca lagi buku Anvisnya. Oke ya teman-teman, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Bunyi jantung satu atau sistolik atau loop terdengar pada saat apa? Wow, hampir semuanya betul ya, yaitu pada saat menutupnya katup atrioventrikuler. Ya, betul sekali. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ketika kedua ventricle mengalami pengisian darah atau ventricle filling, ya, itu tidak ada bunyi teman-teman. Ya, tidak ada bunyi. Ya, pada saat pengisian ventricle cepat tidak ada bunyi. Nantinya tekanan di kedua ventricle berangsur-angsur akan meninggi atau meningkat sehingga akan melebihi tekanan di kedua atrium atau tekanan di kedua ventricle lebih besar dari tekanan di kedua atrium. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah darah akan berusaha balik lagi dari ventricle kiri akan berusaha balik ke atrium kiri, dari ventricle kanan akan berusaha balik lagi ke atrium kanan. Nah, ini kan nggak boleh. Siapa yang melarangnya? Yang melarang adalah katup jantung. Katup yang mana, Pak Abu? Namanya katup mitral. Mencegah jangan sampai darah dari ventricle kiri balik lagi ke atrium kiri. Kalau dari ventricle kanan, adanya katup trikuspid, mencegah jangan sampai darah dari ventricle kanan balik lagi ke atrium kanan. Nah, cara mencegahnya gimana, Pak? Kedua katup ini akan menutup secara berbarengan. Ya, walaupun ada perbedaan sedikit ya, tapi anggap aja sama ya. Akan menutup secara berbarengan. Oke. Nah, ketika menutupnya kedua katup ini, ya, kedua katup ini kalau digabungkan namanya katup atrioventrikular. Ya, itu akan mengeluarkan bunyi, namanya bunyi jantung satu atau sistolik atau loop ya, begitu teman-teman. Sekarang bisa ya, silakan teman-teman juga harus belajar lagi apa itu bunyi jantung dua ya, gitu. Apa bunyi jantung tiga dan seterusnya. Oke, lanjut. Kok baru nomor 5 ya? Sebentar. Nomor 4-nya nggak ada ya teman. Ya, sudah. Berarti kita hanya nomor 4 nomor ya. Gitu teman. Bapak kalau bunyi jantung dua gimana Babu? Kalau bunyi jantung dua ya berarti menutupnya katup semilunar. Ya. Oke, untuk tambahan ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau bunyi jantung dua, apa namanya, menutupnya katup semilunar. Ketika sistemik sirkulasi atau sirkulasi sistemik tekanannya lebih besar dari ventrikel kiri atau sirkulasi pulmonal lebih besar tekanannya dari ventrikel kanan, maka darah akan berusaha balik lagi teman-teman. Dari sistemik akan berusaha balik lagi ke ventrikel kiri, kalau dari sirkulasi pulmonal akan berusaha balik lagi ke ventrikel kanan. Apa yang terjadi? Apa boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena nggak boleh, ya. Yang melarang siapa Pak Bu? Katup, ya. Antara sistemik dengan ventrikel kiri ada katup yang namanya katup aorta. Antara sirkulasi pulmonal dengan ventrikel kanan ada katup pulmonal. Nah, kedua katup ini akan menutup, ya.
supaya jangan sampai darah balik lagi ke ventrikel. Nah, ketika kedua katup ini menutup, nah kedua katup ini dinamakan katup semilunar ya gitu. Ketika kedua katup ini menutup, maka akan terdengar bunyi jantung, namanya bunyi jantung dua, seperti itu. Ya, jelas ya. Kalau bunyi jantung tiga gimana Pak Bu? Waduh nanti teman-teman nggak mau nyari sendiri dong ya. Baik, Pak Bu kasih deh. Kalau bunyi jantung tiga, teman-teman masih ingat nggak pengisian ventrikel? Dalam kondisi jantung yang normal, pada saat pengisian cepat ventrikel itu nggak boleh mengeluarkan bunyi. Tapi kalau misalkan ventrikelnya ada masalah, ya akan mengeluarkan bunyi. Makanya dinamakan eh, bunyi apa namanya bunyi jantung tiga ya gitu atau galop ya seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau bunyi jantung empat apa Bu? Silakan cari sendiri ya. Oke. Nanti kalau misalkan cara belajarnya seperti anak SD SMP ya nggak bisa-bisa ya silakan cari banyak kok di Google ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk ke nomor 1 sampai 5 pembahasannya cukup ya. Nanti kita lanjutkan di nomor 6 sampai 10 minggu depan. Oke, sekali lagi teman-teman, belajar EKG itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asalkan teman-teman mau atau bisa fokus dan sungguh-sungguh saat proses belajar. Dan jangan main-main saat belajar. Gimana? Mau belajar enggak? Oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.